Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat belajar di rumah ya, anak-anak? Baiklah, sebelum belajar, marilah kita semua untuk berdoa sebelum belajar, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA dengan materi bunyi. Kompetensi dasarnya menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, dan menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Setelah menyimak video berikut, diharapkan kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang kedua, mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Mari anak-anak kita mulai pelajarannya ya. Bunyi. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Salah satu bentuk keragaman budaya di Indonesia adalah alat musik tradisional. Berbagai alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Salah satunya adalah alat musik. Bunyi dari alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda-beda. Berikut contoh cara membunyikan alat musik tradisional Indonesia. Yang pertama adalah alat musik angklung. Alat ini dibunyikan dengan cara digoyangkan. Yang selanjutnya yaitu kecapi. Alat musik kecapi dibunyikan dengan cara dipetik. Selanjutnya yaitu alat musik gendang, dibunyikan dengan cara dipukul. Dan yang keempat yaitu alat musik tifa. Cara membunyikannya sama dengan gendang, yaitu dengan cara dipukul. Jenis-jenis bunyi. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz, yang dilambangkan dengan Hz. Bunyi dengan frekuensi teratur dinamakan nada, sedangkan bunyi yang tidak teratur dinamakan desah. Bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak disebut dentum. Bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengar berbeda disebut warna bunyi atau timbre. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan, seperti anjing dan jangkrik. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan hampir semua makhluk hidup semua. Dan yang terakhir yaitu bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa hewan, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Perambatan bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adanya sumber bunyi.
Yang kedua ada media penghantar, dan ketiga ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi dapat sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi merambat melalui media perantara udara, cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Perambatan bunyi juga memerlukan waktu. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga dengan cepat rambat bunyi. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Yang pertama yaitu suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Yang kedua, suara lagu yang dinyanyikan di ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Contoh yang kedua yaitu perambatan bunyi melalui zat cair, yaitu mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke dalam ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Yang kedua yaitu suara air yang terdengar saat berenang. Yang ketiga yaitu contoh perambatan bunyi melalui gas. Kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita, dan bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitarnya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari Bu Hajar. Tetap semangat belajar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.